Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 1057 Neraka Ashura. Xiao Mei. Di ruang tunggu klan monster Merak, Putri Merak dan Sukin bergegas keluar hampir bersamaan. Bergegas ke perisai. Namun, perisai pelindung yang dapat bertahan dari dampak level kaisar bukanlah sesuatu yang bisa mereka buru saat ini. Tenang, tidak apa-apa. Suara rendah terdengar di telinga mereka secara bersamaan. Mendengar suara ini, pikiran tegang Sukin mereda. Ada ekspresi keheranan di wajah Putri Merak. Di langit, setelah kolom api magma meletus, cahaya besar itu bertahan selama beberapa detik di udara sebelum menghilang menjadi hujan cahaya yang indah. Ini sudah berakhir. Banyak pemirsa sudah membuka mulut mereka saat ini. Menghadapi tingkat serangan ini, bagaimana klan monster Merak, yang juga tidak pandai bertahan, bisa melawan. Lawan memblokir serangan terkuatnya dengan artefak pertahanan terkuat, dan kemudian memberikan serangan balasan. Mei Gongzi tidak hanya kalah dalam permainan, aku khawatir dia akan kehilangan hidupnya. Namun, keterkejutan dan keengganan di hati mereka belum berakhir, tetapi mereka terkejut menemukan bahwa di udara itu, masih dalam posisi itu, sosok keanggunan yang tiada taranya masih tergantung di udara. Masih menonjol dari keramaian. Baik-baik saja, bagaimana itu mungkin? Semua pemirsa menunggu mata mereka hampir seketika, karena mereka tidak percaya apa yang mereka lihat saat ini. Bagaimana itu bisa baik-baik saja? Itu adalah kekuatan penuh dari Raja Iblis Besar, dan bahkan Kaisar tidak dapat dengan mudah menolaknya. Terlebih lagi, Mei Gongzi telah meledak dengan serangan yang begitu kuat sebelum bahkan tubuh emas undet itu musnah. Itu pasti serangan habis-habisannya. Setelah meluncurkan serangan habis-habisan seperti itu, bagaimana dia masih bisa menahan serangan habis-habisan lawan? Ini sama sekali tidak logis. Namun, tidak peduli berapa banyak penonton yang meragukan, Mei Gongzi saat ini masih melayang di udara seperti itu. Detik berikutnya, aura dingin meletus dari tubuhnya, dan suhu seluruh platform kompetisi anjlok pada saat ini. Aura pembegal Shenran mengubah panggung kompetisi menjadi hitam keabu-abuan. Sosok Mei Gongzi juga menghilang, digantikan oleh sosok fantastis di dunia abu-abu hitam. Niat membegal yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tubuh Jiang Chenchou. Mulailah menekannya selangkah demi selangkah. Ini adalah domain Neraka Ashura dari evolusi domain Dewa Pembegal. Sebagai pihak yang terlibat, kejutan spiritual Jiang Chenchou tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Ketika melihat Mei Gongzi muncul di udara, seolah-olah tidak pernah diserang dengan sendirinya, ia hampir berseru. Pukulan itu barusan, untuk menang dengan satu pukulan, itu juga habis-habisan. Bahkan jika itu adalah puncak Raja Iblis Besar, akan butuh waktu lama untuk pulih setelah konsumsi semacam ini. Tapi lawan telah meluncurkan serangan lagi, meluncurkan bidang yang belum pernah dilihat sebelumnya. Pada saat ini, Jiang Chenchou hanya merasa bahwa aura pembegal dingin yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya bergegas menuju tubuhnya. Ini adalah saat ketika dia lemah. Udara di sekitar tubuhnya menjadi tebal, dan kakinya sepertinya menyerbu jatuh ke arahnya. Itu ada di domain, dan hanya terasa ada Mei Gongzi di segala arah, dan aura pembegal yang tak terhitung jumlahnya mengunci dirinya sendiri dari segala arah. Tidak ingin pulih dari konsumsi besar sebelumnya, Jiang Chenchou meletus lagi hampir seketika, bunga matahari yang menyala menyebar, dan semburan api meletus ke segala arah. Pada saat yang sama, ladang mataharinya yang menyala juga mengikuti. Priming, aku ingin menggunakan ini untuk melawan serangan Mei Gongzi saat ini. Namun, itu masih tertinggal. Ketika Mei Gongzi pecah, neraka Ashura telah sepenuhnya menyelimutinya. Bunuh, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar di telinganya, dan suara itu begitu dekat. Jiang Chen panik, dan nyala api menjadi gila ke segala arah pada saat yang bersamaan. Bunuh, ada teriakan lain. Jiang Chenchou hanya merasakan getaran dari tulangnya yang bergetar di jiwanya. Dan pada saat ini, rasa sakit menyengat yang kuat tiba-tiba keluar dari lautan kesadaran. Semburan apinya terhenti sejenak. Pada saat ini, sudah ada satu orang lagi di depannya, dengan rambut putih panjang tersebar di belakangnya, masih mengenakan topeng, tetapi dengan niat membegal yang tak terhitung jumlahnya. Sepasang cakar tajam merobek 7 bunga matahari yang menyala-nyala dalam sekejap,
dan niat membegal yang kuat saling silang, bercampur dengan kekuatan ruang, dan niat membegal yang menakutkan dan tak tertandingi meletus. Bunuh. Lautan kesadaran sangat kesakitan, Jiang Chen mengerang sedih, dan tubuhnya muncul. Sebuah cakar harimau telah ditangkap di tenggorokannya seperti kilat. Jiang Chencou melihat mata orang lain, itu adalah mata kuning kristal dengan pupil vertikal, dengan niat membegal yang tak ada habisnya. Pada saat ini, mata ini telah tertanam dalam di kedalaman kesadarannya. Niat membegal yang mengerikan juga menyegel lautan kesadarannya dalam sekejap. Di bidang kompetisi, semua cahaya dan bayangan berangsur-angsur menghilang. Tidak ada pilar api yang menyala, dan tidak ada neraka Asyura yang dipenuhi dengan niat membegal tanpa akhir. Penonton melihat kedua sosok itu dengan jelas lagi. Mei Gongzi berdiri di tengah lapangan dengan rambut putih, tangan kanannya terangkat tinggi, dan yang dia pegang adalah leher Jiang Chencou, dan Jiang Chencou sudah kehilangan kesadaran. Mei Gongzi menang. Suara Kaisar Iblis Abadi yang hebat terdengar damai, tetapi ada perasaan yang agak aneh dalam kedamaian. Tetapi pada saat ini, bahkan para kaisar tidak memperhatikan sedikit perubahan dalam suasana hati Kaisar Iblis Undead. Semua kejutan ada pada sosok di adegan itu. Transformasi harimau putih. Ketika Mei Gongzi menundukkan kepalanya sedikit, ada helai rambut hitam di rambut putihnya. Sepasang mata kuning kristal membuatnya terlihat sedikit lebih garang dan sedikit lebih mendominasi. Menangkan. Bahkan jika lawannya adalah esensi bunga matahari yang kuat, bahkan jika lawan masih mengendalikan tubuh emas undead, dia masih menang. Detik berikutnya, hampir semua penonton dari klan monster bersorak seperti gunung dan tsunami. Di antara pemain wanita, hanya ada 3 pemain monster yang bisa masuk ke semifinal, tetapi sekarang, Mei Gongzi memimpin pemain wanita dengan rekor kemenangan. Apakah itu Lan Moqian atau Jiang Chencou hari ini? Mereka adalah Feng Hao dulu teratas di antara para pemain wanita. Setelah memenangkan keduanya, dapat dikatakan bahwa Mei Gongzi kini telah memasuki babak semifinal. Dia mewakili klan monster dan kekaisaran Tianyu. Pada saat ini, prestise Mei Gongzi meroket. Namun, pendukung Jiang Chencou hanya bisa sedih. Mei Gongzi perlahan-lahan meletakkan Jiang Chencou di tangannya di tanah. Pihak lain hanya terhalang oleh kesadarannya, dan tidak ada masalah serius, dan dia bisa pulih. Tentu saja, Mei Gongzi tidak akan terlalu menyakiti Jiang Chencou, karena di babak selanjutnya, Jiang Chencou akan menghadapi Lan Moqian. Di antara mereka, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, konsumsi bersama adalah yang paling penting. Bisakah tubuh emas abadi Jiang Chencou memblokir sepasang pedang panjang senjata Dewa Lan Moqian? Sulit juga untuk mengatakannya. Jangan melihat kekalahan Lan Moqian di tangan Mei Gongzi dengan mudah, tetapi pada kenyataannya, satu adalah bahwa atributnya saling eksklusif, dan yang lainnya adalah dia tertangkap basah, dan dia tidak cukup tahu tentang pedang Asura dan Do Zuan Xingyi. Dalam hal kekuatan nyata, tanpa mempertimbangkan tubuh emas boneka hidup, Lan Moqian harus berada di atas Jiang Chencou, meskipun mereka serupa. Tetapi dengan tubuh emas abadi, tidak mudah untuk mengatakannya. Ini memiliki hubungan yang sangat penting dengan kinerja di tempat. 4 kemenangan, 8 poin. Mei Gongzi kagum pada kerumunan. Warna putih pada rambut berangsur-angsur memudar, dan kembali ke warna hitam aslinya. Mei Gongzi melangkah di udara dan kembali ke tempat istirahat. Bagaimana dia melakukannya? Apa yang diingat penonton saat ini adalah adegan mengejutkan saat dia berjalan keluar dari kolom besar api lava. Pilar api magma yang telah melahap tubuhnya tidak membahayakan Mei Gongzi. Ini jelas situasi yang tidak normal. Mengapa serangan kekuatan penuh Jiang Chencou begitu mudah untuk dilawan? Hanya kaisar dan sejumlah kecil orang kuat yang merasakan situasi sebenarnya saat itu. Solen 5 chapter 1058 Hidup Patriark. Tentu saja, serangan Jiang Chencou tidak akan sia-sia. Namun, pada saat itu, ketika pedang Dewa Asura diambil kembali oleh Mei Gongzi, cahaya pedang bayangan itu adalah kuncinya. Entitas pedang Dewa Asura saat ini bergantung pada pedang iblis bayangan untuk eksis. Dapat dikatakan bahwa itu masih pedang iblis bayangan pada dasarnya, tetapi maksud pedangnya adalah pedang Asura. Jika senjata Super Divine Asura Sword ada di sini, bagaimana tubuh emas undead bisa memblokirnya? Oleh karena itu, saat menggunakan pedang Asura, kemampuan pedang iblis bayangan itu sendiri sudah melekat. Meskipun telah disempurnakan oleh pedang Asura, beberapa karakteristik pedang iblis bayangan masih ada. Di antara mereka, fitur terpenting dari Shadow Demon Sword adalah menyalin. Bayangan pedang abu-abu hitam itu adalah pukulan dari pedang Asyura sebelumnya yang disalin oleh pedang iblis bayangan.
Meski terlihat biasa-biasa saja, sebenarnya tidak ada bedanya dengan serangan Asura Excalibur, hanya saja kekuatannya hanya 50% dari Asura Excalibur yang asli. Bahkan jika itu hanya 50%, itu adalah penilaian niat pedang. Ketika niat pedang ini menghadapi pukulan kekuatan penuh Jiang Chenchou, itu memang tidak cukup untuk menyerang musuh. Tapi bela diri sudah cukup. Niat pedang inilah yang membuka ruang di pilar api lava Jiang Chenchou, sehingga Mei Gongzi tidak terluka oleh pilar api magma. Ini adalah pertama kalinya Mei Gongzi menggunakan kemampuan pedang bayangan ini, dia tidak cukup akrab, jika tidak, Jian Ying akan menyerang bersama dengan Jian Mang. Apakah pukulan kekuatan penuh Jiang Chenchou dapat dilepaskan sulit untuk dikatakan. Bahkan jika Jian Ying tidak bisa sepenuhnya menghancurkan pilar api magma, jika dia meledakkan pilar api magma di depan Jiang Chenchou, itu akan cukup baginya untuk minum pot. Tapi tidak peduli apa, Mei Gongzi masih menang. Meskipun dia tidak sepenuhnya akrab dengan kemampuannya, namun masih mengandalkan pengalaman tempur yang kaya, dalam situasi yang tidak berkelanjutan setelah pecahnya Asura Excalibur, ia bergabung dengan transformasi harimau putih dan transformasi merak. Kemenangan dengan mengalahkan musuh dengan Asura Hell. Dia juga menunjukkan kekuatannya yang tak tertandingi dalam pertempuran kaisar ini. Kembali ke ruang tunggu, wajah Mei Gongzi pucat. Dalam menghadapi musuh yang begitu kuat, konsumsinya juga sangat besar. Tetapi pada saat ini, matanya sangat tegas. Sejak terakhir kali dia berdiskusi dengan ibunya, dia telah memutuskan bahwa dia harus mencoba yang terbaik untuk menang dan menjadi juara utama. Hanya dengan cara ini kamu dapat mengambil nasibmu ke tanganmu sendiri. Pada saat itu, bahkan kaisar tidak dapat dengan mudah mengendalikan pilihannya. Terlebih lagi, ada kaisar iblis harimau putih besar dan kaisar iblis abadi besar yang mendukungnya di belakangnya. Begitu dia menjadi kaisar, maka di sisi kekaisaran Tianyu, dia akan menjadi kekuatan terbesar. Tentu saja, dia sengaja mengabaikan ayah kandungnya di dalam hatinya. Dia juga tidak memiliki kesan yang baik tentang kaisar iblis agung Jingfeng. Selama ibunya tidak memaafkannya, Mei Gongzi pasti tidak akan mengambil inisiatif untuk menghubungi kaisar iblis besar Jingfeng, Lin Simo. Apakah itu Tang San bermain melawan Li Zhaopeng, atau Mei Gongzi bermain melawan Jiang Chenchou? Semua memainkan permainan yang sangat seru dan mengejutkan. Biarkan darah penonton saat ini gelisah, yang luar biasa. Ini adalah pertandingan teratas yang sebenarnya. Dan setelah menonton pertandingan ini, Tang San tidak bisa menyembunyikan senyum di wajahnya. Xiao Mei benar-benar tumbuh dewasa. Dalam menghadapi musuh yang begitu kuat, dia tidak memiliki bimbingan sendiri, meskipun dia tidak melakukannya dengan sempurna, dia masih mengalahkan lawannya. Tidak ada keraguan bahwa pertempuran seperti itu adalah yang paling mudah untuk mendorong pertumbuhannya. Ayo pergi, Tang San melambaikan Ning Chenen. Ekspresi Ning Chenen sedikit aneh, Kakak Jin, kamu benar-benar berwawasan luas. Sejujurnya, aku benar-benar tidak menyangka Tuan Kota Mei memiliki kekuatan seperti itu. Tampaknya dalam pertempuran terakhir menaklukkan Kaisar, dia juga lawan yang sangat tangguh. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, itu dia, bisakah wanita yang aku suka menjadi kuat? Ning Chenen menghela nafas dan berkata, sayang sekali. Aku sudah menikah, dan Lan Moqianku tidak dapat membiarkanku memiliki pikiran lain. Jika tidak, aku ingin mencoba kompetisi seni bela diri ini. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kamu tidak kasihan. Jika kamu melakukan ini, kamu akan menjadi sainganku dalam cinta. Haha, jangan lupa untuk kembali dan mendiskusikan proposalku dengan Yang Mulia. Setelah berbicara, Tang San menyapa para tetua klan pohon emas biru dan meninggalkan tempat istirahat. Begitu mereka meninggalkan area kompetisi, para tetua klan pohon emas biru tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Jin Miaosen bahkan bergegas ke sisi Tang San, memeluk pinggangnya, dan melemparkannya ke udara pada saat berikutnya. Hidup Patriark, panjang umur, panjang umur. Para tetua dari klan pohon emas biru tidak bisa memperhatikan pandangan samping penjaga leluhur mereka di luar gerbang tempat kompetisi, dan berteriak dan bersorak dengan liar. Penatua Agung sudah menangis, final, ini final. Selain itu, sejak Tang San mengalahkan Raja Naga Hitam Li Zhaopeng hari ini, bagaimana mungkin mereka masih belum melihat potensi pemimpin keluarga? Selain naga yang ganas, kekuatan Patriark telah mencapai tingkat yang sebanding dengan kaisar tingkat rendah. Belum lagi sang Patriark belum benar-benar menjadi kaisar. Bahkan di halaman leluhur, Patriark dapat memobilisasi kekuatan leluhur untuk membantu dalam pertempuran, yang menunjukkan kekuatan garis keturunannya.
Ternyata sang patriark selalu berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Dan sekarang, leluhur mereka telah memasuki final. Menjadi salah satu dari 6 Fenhao Douluo yang dapat bersaing untuk pertempuran kaisar. Mungkin dia akan benar-benar bisa mendapatkan tahta kaisar. Jika itu masalahnya, klan pohon emas biru akan menjadi kaisar lagi. Bukankah itu akan mengembalikan kejayaan zaman nenek moyang pohon? Bagaimana mungkin para tetua klan pohon emas biru yang menyadari hal ini tidak terkejut? Untuk sementara, emosinya bahkan sedikit di luar kendali. Tang San menghela nafas dalam hati, jika ada cara lain, dia tidak ingin mengekspos kemampuannya seperti ini. Tetapi di hadapan Li Zhaopeng, yang memiliki Pearl of Doom, tanpa menggunakan kemampuan transformasi Tianhu, jika dia ingin mengalahkan lawannya, ini adalah pilihan terbaik hari ini. Dia dilempar ke udara 3 kali oleh para tetua sebelum Tang San dibebaskan. Saudaraku, sangat sulit bagimu untuk menyembunyikan kami. Apakah kamu begitu kuat? Mengapa kamu tidak memberitahu kami sebelumnya? Jin Miaosen mengeluh. Tang San tersenyum dan berkata, apa yang kamu katakan? Aku tidak menyembunyikan apapun. Apakah kamu tidak tahu bahwa aku memiliki warisan leluhur pohon? Ketika aku membegal King Kong Jing Huang, bukankah aku sudah memanggil nenek moyang pohon? Apakah sudah diproyeksikan? Jin Miaosen menatapnya tercengang, dan mendapati bahwa dia tidak bisa berkata-kata, bukan. Ketika Tang San menghadapi King Kong Jing Huang, kekuatannya bahkan lebih kuat. Nenek moyang pohon itu hampir seperti tubuh yang turun pada waktu itu. Dan semua klan secara tidak sadar percaya bahwa itu karena nenek moyang pohon relatif dekat. Menunggu sampai jarak yang jauh diperkirakan sudah cukup. Namun, Tang San benar-benar tidak pernah mengatakan bahwa dia tidak bisa memanggil kekuatan leluhur pohon jika dia jauh. Dilihat dari situasi game hari ini, power call susu tidak sebaik saat dia berhadapan dengan King Kong Jing Huang. Tapi itu sudah cukup. Dengan kata lain, kekuatan Jin Miaolin selalu lebih kuat dari yang mereka kira. Ayo, kembali dan istirahat. Permainan belum berakhir. Dia sudah cukup menang sekarang. Tapi masih ada 3 pertandingan tersisa. 3 pertandingan ini, tetapi kami harus memanfaatkannya dengan baik. Lawannya dalam 3 pertandingan berikutnya adalah Ning Chenen, Liang Qing, dan Fenhao Douluo tingkat Raja Iblis besar dari garis keturunan Phoenix Api Undead. Dilihat dari situasi kompetisi saat ini, Ning Chenen masih memiliki kesempatan untuk maju dan bersaing untuk posisi 3 besar, karena nilainya sekarang lebih baik dari Jin Angwo. Raja Liang dan Raja Iblis Phoenix Api Abadi relatif tidak signifikan. Terutama Raja Iblis besar dari klan Phoenix Api Undead, belum ada kemenangan. Hampir ditakdirkan untuk dihilangkan. Tentu saja, mungkin juga untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan hari ini untuk meraih peluang lini pertama, yang sepertinya tidak ada. Solen 5 chapter 1059 situasi keseluruhan telah diputuskan. Oleh karena itu, menilai dari situasi saat ini di pihak pemain pria, mereka akhirnya akan masuk 3 besar, kecuali Tang San sudah stabil. Kemudian akan ada pertempuran antara Raja Naga Terang Suanyu, Ning Chenen dan Jin Angwo. Dan Ning Chenen dan Jin Angwo mengenakan celana sendiri, jadi sangat mungkin bagi mereka untuk melakukan beberapa operasi tersembunyi. Namun, siapa yang tidak memiliki keegoisan? Bahkan jika hubungan pribadi itu baik, sangat normal bagi satu sama lain untuk memiliki keegoisan. Sekarang Jin Angwo hanya memiliki 1 kemenangan. Ning Chenen memiliki 2 kemenangan. Jika kamu membiarkan Ning Chenen memiliki 1 pertandingan lagi, Ning Chenen akan memiliki 3 kemenangan, dan dia akan setara dengan Suanyu, Raja Naga Cahaya. Akan sulit baginya untuk mengalahkan Suanyu nanti, tapi setidaknya dia bisa menjaga poin yang sama dengan Jin Angwo. Maka itu tergantung pada pertempuran antara dirinya dan Jin Angwo, siapapun yang menang akan maju ke final. Alasan mengapa Tang San ingin membiarkan Ning Chenen bersikap baik juga didasarkan pada pertimbangan ini. Sekarang Raja Naga Kegelapan Li Zhaopeng menarik diri dari kompetisi, itu setara dengan memberi Jin Angwo dan Suanyu 1 kemenangan lagi tanpa bertarung, yang terlalu bermanfaat bagi mereka. Apa yang ingin dia ciptakan adalah agar Jin Angwo bersaing dengan Ning Chenen sendiri. Pada saat itu, terserah kamu. Oleh karena itu, selama Kaisar Iblis Raksasa Besar memiliki gagasan tentang posisi Kaisar, maka dia pasti akan menyetujui kondisi yang dia usulkan kepada Ning Chenen hari ini. Dia telah mengalahkan begitu banyak orang kuat, dan sekarang siapa yang berani mengatakan bahwa dia bisa memenangkan dirinya sendiri. Dan begitu Ning Chenen kalah darinya, dia hampir akan mundur dari 3 kompetisi teratas. Faktanya, Tang San tidak berencana untuk berpartisipasi dalam 3 pertandingan berikutnya.
Raja Liang, dia terlalu malas untuk bertarung, bukankah buruk untuk memberi wajah Tianjing Huang? Dan bahkan jika dia memenangkan satu pertandingan lagi, kekuatan Raja Liang tidak memiliki peluang. Jika tubuh emas abadi masih bisa bertarung di tangannya, jika tidak ada tubuh emas abadi, maka itu tidak akan memiliki peluang sama sekali. Dalam perjalanan kembali, Tang San sudah tahu mengapa tubuh emas keabadian ada di Jiang Chenchou, bukan Raja Liang. Ini bukan hanya karena kekuatan kedua belah pihak, Jiang Chenchou mungkin lebih baik. Alasan lain adalah bahwa Mutiara Doom ada di pihak pemain pria. Pertahanan tubuh emas undead adalah melawan serangan fisik dan serangan kekuatan garis keturunan, tetapi tidak berpengaruh pada keberuntungan. Dengan tubuh emas keabadian, Raja Liang tidak bisa menghentikan Pearl of Doom, lebih baik meletakkannya di tangan Jiang Chenchou dan memenangkan tempat dari pemain wanita yang pasti akan masuk final. Adapun mengapa Sunflower Essences tahu bahwa Pearl of Doom ada di pihak pemain pria, itu mungkin transaksi antara kaisar. Karena kemunculannya yang tiba-tiba, itu seharusnya menghancurkan rencana awal banyak kaisar, misalnya, orc raksasa Bimen dan garis keturunan mamut emas mungkin telah lama berpikir untuk membuat Jin Angwo dan Ning Chenen bekerja sama satu sama lain dan bergandengan tangan untuk memenuhi syarat. Mari kumpulkan Su Anyu bersama lagi. Kekuatan yang ditampilkan oleh raksasa behemoth kali ini cukup kuat, jangan melihat kinerja buruk Jin Angwo, itu adalah nasib buruk. Tapi dia dan Lan Moqian sebenarnya sangat kuat. Dimungkinkan untuk memasuki final, jika kamu menambahkan Ning Chenen. Mereka bertiga berjuang untuk tahta bersama, dan mereka selalu bisa mendapatkan kesempatan. Sebaliknya, harapan naga terletak pada Raja Naga Cerah Su Anyu dan Raja Naga Gelap Li Zhaopeng, tetapi mereka berasal dari kubu yang berbeda dan pasti tidak akan bekerja sama satu sama lain. Mereka bahkan saling bertentangan. Klan monster yang terlihat menyedihkan adalah klan monster Phoenix. Jelas bahwa kaisar terkuat Long Feng dan Bimen adalah kaisar iblis besar dari klan iblis Phoenix. Namun dalam kompetisi ini, meski juga sudah memasuki babak semifinal, jelas tidak ada peluang untuk masuk ke babak final. Tapi ini semua di permukaan, tidak ada yang tahu bahwa harapan sebenarnya dari kaisar iblis boneka hidup semua jatuh pada Mei Gongzi. Di permukaan, dia tidak ingin berebut kaisar ketiga dari klan monster Phoenix untuk menarik banyak orang untuk menyerangnya, bahkan dia sudah merencanakannya secara diam-diam. Pertarungan terbuka dan rahasia antara kaisar-kaisar ini, karena Tang San sendiri mengetahui beberapa informasi orang dalam, secara umum dapat dihitung. Yang paling cerdik adalah kaisar iblis besar undead. Di pihak pemain wanita, setelah pertempuran hari ini, Mei Gongzi seharusnya tidak memiliki lawan. Masuk final adalah sebuah kepastian. Peringkat kemungkinan akan menjadi nomor 1 juga. Seharusnya tidak mudah untuk bertemu seseorang yang juga yang pertama. Jadi lebih baik, tahap terakhir adalah eliminasi ganda, dan jika kamu kehilangan 2 game, kamu akan kalah. Sebagai juara pertama baik putra maupun putri, jika selalu menang, mereka hanya akan bertemu di final. Ini pasti kasus terbaik. Semuanya berjalan sesuai rencananya. Fokus selanjutnya adalah bagaimana cara mengalahkan Raja Naga Cerah Su Anyu di game selanjutnya. Jika kamu ingin mengalahkannya, aku khawatir kamu benar-benar harus menunjukkan beberapa keterampilan nyata. Hanya dengan mengalahkan Su Anyu dan membiarkan Su Anyu masuk ke grup yang kalah, dia bisa menghindari bertemu dengan Mei Gongzi yang ada di grup pemenang. Menghindari Su Anyu, peluang lawan lain yang ingin mengalahkan Mei Gongzi sangat rendah. Oleh karena itu, bagiku di tahap akhir, kecuali saat menghadapi Mei Gongzi, aku tidak boleh kalah. Aku sudah memiliki rencana lengkap untuk rencana selanjutnya di pikiranku. Senyum tipis muncul di wajah Tang San. Xiao Mei, tunggu aku menikahimu dengan benar. Putaran keempat round robin telah berakhir. Babak ini, 2 game paling seru adalah 2 game pertama. Karena penarikan Raja Naga Hitam Li Zhaopeng, Raja Naga Cerah Su Anyu mengambil bayi dan secara otomatis memenangkan kemenangan. Jin Angwo pun berhasil mengalahkan Raja Liang dan meraih kemenangan. Ning Chenen dan Raja Naga Logam Lu Fuyao melakukan tarik ulur selama 1 jam. Pada akhirnya, mengandalkan kekuatan pertahanannya yang kuat, Lu Fuyao kelelahan dan kalah dalam permainan. Kecuali Tang San, setelah babak ini, Su Anyu dan Ning Chenen sama-sama memenangkan 3, dan Jin Angwo memenangkan 2. Raja Naga Kegelapan Li Zhaopeng juga memenangkan 2 pertandingan, tetapi karena dia mengundurkan diri dari kompetisi, dia tidak perlu lagi melanjutkan penghitungan. Situasi di pihak pemain pria sudah jelas. Di pihak pemain wanita, Mei Gongzi memenangkan 4 dari 4 pertempuran dan menonjol dari kerumunan. Tabrakan antara bagian atas dan bawah baru saja dimulai,
dan akan butuh waktu untuk membuktikan siapa yang bisa mendapatkan 3 besar pada akhirnya. Namun tidak dipungkiri kemungkinan Mei Gongzi masuk final sangat tinggi. Dalam hal ini, di Kekaisaran Tianyu, dukungan Mei Gongzi telah meroket. Namun, apa yang tidak diharapkan oleh semua penonton adalah bahwa popularitasnya melonjak, dan Jin Yaolin, prajurit koin ametis yang melonjak, penguasa kota-kota Jianmu, dan patriark klan pohon emas biru, menghilang setelah putaran kompetisi ini. Ya, menghilang. Ketika putaran kompetisi berikutnya datang, Jin Yaolin tidak datang ke tempat kompetisi sama sekali, jadi secara alami, putaran kompetisi saat ini sudah selesai. Ini mengecewakan banyak pemirsa yang menantikan untuk melihat apa lagi yang bisa dia lakukan. Bahkan ada suara yang meminta pengembalian dana. Ada juga pendapat yang berbeda tentang ketidakhadiran Jin Yaolin dari kompetisi. Di antaranya, pernyataan yang paling mainstream tentu saja karena poinnya sudah mengamankan kejuaraan, tidak perlu lagi mengikuti kompetisi untuk mengekspos lebih banyak kemampuannya, menjaga kemampuannya dengan baik dan menggunakannya dalam kompetisi berikutnya. Karena Jin Yaolin sekarang memiliki 6 kemenangan, dan sekarang satu-satunya yang masih memiliki peluang untuk memenangkan 6 adalah Suanyu, Raja Naga Cerah, dan Suanyu kebobolan dalam pertempuran dengannya. 6 kemenangan, jadi Jin Yaolin masih akan memenuhi syarat sebagai pemain pria pertama, dan benar-benar tidak perlu berpartisipasi dalam game berikut. Selain pernyataan ini, ada juga yang mengatakan bahwa dia miskin dalam keterampilan dan sebagainya. Namun tidak dipungkiri bahwa para penonton sangat tidak puas, menebak cara pertarungan Amethyst Coin Warriors sudah menjadi kesenangan yang penting bagi mereka untuk menonton pertempuran, dan sekarang kesenangan ini hilang. Sedemikian rupa sehingga popularitas keseluruhan pertempuran Kaisar telah terpengaruh. Solen 5 Chapter 1066 terakhir. Namun, para pemain wanita tidak mengecewakan mereka. Dalam permainan berikutnya, Mei Gongzi menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Para pemain wanita lainnya juga menghabiskan semua metode, tetapi mereka tidak dapat menghentikan ketajaman pedang Asura, sehingga beberapa dua pemain wanita bahkan memilih untuk mengaku kalah demi menghindari cedera. Dengan rekor 8 kemenangan, Mei Gongzi meraih skor tertinggi dari semua pemain wanita dan semua pemain round robin, dan masuk final. Di sisi pemain pria, kompetisi paling sengit persis seperti yang diharapkan Tang San, Jin Angwo dan Ning Chenen bertarung. Pertempuran itu gelap di kedua sisi. Bahkan buah emas biru digunakan. Pada akhirnya, mengandalkan kemampuan bertahannya yang kuat, Ning Chenen akhirnya berhasil menang dengan selisih tipis, nyaris mengalahkan Jin Angwo. Apakah ini akan mempengaruhi hubungan antara mamut emas dan behemoth? Sulit untuk mengatakannya. Untungnya, di pihak pemain wanita, Lan Moqian juga berhasil. Pada akhirnya, 3 pemain wanita yang lolos adalah Mei Gongzi, Jiang Chenchou dan Lan Moqian. Mei Gongzi memenangkan pertandingan terbanyak, diikuti oleh Jiang Chenchou dan Lan Moqian ketiga. Dalam tabrakan antara Jiang Chenchou dan Lan Moqian, 2 artefak besar Lan Moqian tidak dapat menembus pertahanan tubuh emas boneka hidup, dan mereka akhirnya dikalahkan. Ini menunjukkan peran yang menentukan dari tubuh emas boneka hidup dalam permainan. Di sisi pemain pria, tentu saja Jin Yaolin, Suanyu dan Ning Chenen masuk final. Setelah round robin, ada istirahat 3 hari kemudian. Final terakhir pertempuran Kaisar akan dimulai. Siapa yang bisa menjadi pemenang pertempuran Kaisar, dan pilihan pertama untuk merekrut kerabat dalam kompetisi, tergantung pada eliminasi ganda final-final. Menurut sistem kompetisi eliminasi ganda, pemain putra peringkat pertama berhadapan dengan pemain putri peringkat ketiga, peringkat pertama melawan pemain putra peringkat ketiga, dan peringkat kedua saling berhadapan. 3 pemenang pergi ke bracket atas, dan 3 yang kalah pergi ke bracket bawah. Kemudian sesuai urutan poin dalam round robin, di antara 3 pemain di grup pemenang, 2 pemain dengan poin lebih sedikit di round robin akan mengejar pertandingan terlebih dahulu, dan yang kalah akan masuk ke grup yang kalah. Pemenangnya kemudian memainkan kontestan lain. Hal yang sama berlaku untuk bracket bawah. Pemain dengan skor terendah akan bertarung terlebih dahulu, tetapi yang kalah akan langsung tersingkir. Jika menang, dia akan terus bermain melawan pemain lain dalam kelompok yang kalah. Jika menang lagi, dia dapat menantang pemain yang jatuh dari kelompok yang kalah. Di saat seperti ini, keuntungan poin tinggi di round robin menjadi sangat penting. Misalnya, Mei Gongzi, pemain dengan total poin tertinggi dalam kompetisi round robin, sebenarnya, selama dia memenangkan 1 pertandingan, artinya, jika dia mengalahkan Ning Chenen, dia pasti akan berada di 3 puncak dalam pertempuran Kaisar.
Semua pemain lain membutuhkan setidaknya 2 kemenangan untuk mengamankan 3 besar. Ini juga mengapa banyak penonton mempertanyakan mengapa Tang San tidak terus bertarung di round robin, berjuang untuk tempat pertama dalam total poin. Dia memiliki 2 poin bonus untuk menang. Jika dia memenangkan semuanya, itu sangat mungkin. Tentu saja, ada juga banyak orang yang berpikir bahwa dia benar untuk melakukannya, menyembunyikan kemampuannya sebanyak mungkin dan menggunakannya di final. Dengan poin Tang San, selama dia memenangkan 1 pertandingan di final dan berhasil masuk ke bracket atas, sangat mungkin untuk memenangkan 3 besar. Setidaknya 2 peluang untuk gagal. Saat final mendekat, suasana di seluruh istana leluhur menjadi tegang, dan sekarang monster dan roh yang membuka permainan dan berpartisipasi dalam kompetisi akan mematahkan paha mereka. Karena mereka semua menemukan bahwa ketika pasar baru saja dibuka, jika seseorang menekan kuda hitam besar Jin Miaolin, dan jika Jin Miaolin akhirnya memenangkan tempat dalam pertempuran kaisar, maka itu benar-benar akan menjadi keberuntungan. Banyak perhatian itu menimpa Jin Miaolin. Memikirkannya sekarang, ini mungkin yang dilakukan sendiri oleh klan pohon emas biru. Ketika Jin Miaolin baru saja muncul di istana leluhur, di lelang super, aku tidak tahu berapa banyak penawar yang mengira dia bodoh dan kaya. Tapi sekarang semua penghinaan berubah menjadi pujian. Semuanya telah berubah. Tang San secara alami tidak akan memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini, dan dia sebenarnya sangat sibuk selama 3 hari ini, selalu melakukan persiapan yang intens. Termasuk 3 hari dia tidak bermain, dia memiliki total 6 hari. Dalam 6 hari terakhir, bahkan para tetua klan pohon emas biru belum melihatnya, dia selalu mengunci diri di kamar dan menutup pintu, mengatakan bahwa dia sedang mundur ke dunia luar. Hal ini juga memaksa orang-orang kuat dari berbagai suku yang ingin datang untuk menghubungi hubungan untuk menerima kenyataan bahwa pintu ditutup. Lagi pula, dapat dimengerti bahwa apa yang bisa lebih penting daripada pertempuran untuk kaisar. Itu adalah pertempuran untuk tahta kaisar. Adapun apa yang dilakukan Tang San, hanya dia sendiri yang tahu. Ke-6 pemain yang masuk ke babak final ini tidak diragukan lagi bersiap untuk persiapan. Sistem eliminasi ganda, game pertama sangat penting. Bahkan untuk Mei Gongzi, karena selama kamu kalah dalam 1 pertandingan, sangat sulit untuk menjadi juara pamungkas, dan kamu harus memenangkan lebih banyak pertandingan. Dan jika game pertama dimenangkan, maka sangat mungkin bahwa 3 game akan dapat memenangkan kejuaraan. Karena itu, memenangkan game pertama pasti akan memberimu lebih banyak peluang. Namun kali ini berbeda dengan knockout dan round robin. Semua orang sudah tahu siapa lawan mereka. Di babak pertama final, Tang San menghadapi Lan Moqian, dan Mei Gongzi menghadapi Ning Chenen. Suanyu bermain melawan Jiang Chenchou. Ini setara dengan Tang San dan Mei Gongzi berhadapan dengan Lan Moqian, Ning Chenen dan istrinya. Tang San menghadapi Lan Moqian, yang memiliki 2 pedang epi artefak hebat, dan Mei Gongzi menghadapi Ning Chenen, yang bisa dikatakan sebagai yang pertama dalam arti pertahanan sebenarnya dalam kompetisi ini. Bahkan jika dia tidak memiliki tubuh emas abadi, dapat dilihat dari tabrakan kuat antara dia dan Jin Angwo bahwa kekuatan pertahanannya mungkin tidak kalah dengan Jiang Chenchou, yang memegang tubuh emas abadi. Masuk final berarti sangat mungkin untuk memenangkan tahta terakhir, dalam hal ini semua ras harus melakukan yang terbaik. Tepat ketika Tang San dalam pengasingan, Mei Gongzi yang juga dalam pengasingan, tidak damai di hatinya. Karena Tang San menghilang. Dia menggertakkan giginya dan terus mengalahkan musuh yang kuat dalam kompetisi round robin. Asura Excalibur memainkan peran penting. Dapat dikatakan bahwa tanpa kegagalan Asura Excalibur, dia tidak akan mampu mengalahkan artefak super seperti itu. Seberapa kuat? Namun, ketika dia mendapat poin terbanyak dan masuk final, tetapi ternyata Tang San masih tidak menunjukkan tanda-tanda. Hanya 3 pemain pria yang lolos, Jin Miaolin, Suanyu dan Ning Chenen. Tak satu pun dari mereka tampaknya Tang San. Jin Miaolin adalah warisan leluhur pohon, dan sekarang selebriti terbesar di istana leluhur, yang bertanggung jawab atas klan pohon emas biru, adalah penguasa kota-kota Jianmu. Gaya bertarungnya sangat aneh. Dia selalu melihat dirinya sendiri dengan licik. Belum lagi Suanyu, itu adalah keluarga naga, raja naga cerah, bahkan jika terlihat muda, sebenarnya berusia lebih dari 100 tahun. Itu juga salah satu pemimpin klan naga yang diakui. Ning Chenen dan Lan Moqian bahkan suami istri. Meskipun pembelaannya yang super membuat Mei Gongzi curiga, ketika dia melihat Ning Chenen memeluk Lan Moqian sekali, dia yakin ini juga masalahnya. Sama sekali tidak. Jadi, di mana Tang San?
Dia dengan jelas berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan segera menikah dengannya setelah kontes seni bela diri. Namun, dia tidak pernah muncul. Dia memiliki keyakinan pada kemampuan Tang San. Sebelum pertandingan dimulai, dia lebih takut Tang San mengungkapkan identitasnya, sehingga menarik serangan kaisar. Namun, sekarang setelah permainan berakhir, Tang San bahkan belum muncul, dan Mei Gongxi bahkan lebih panik. Apa yang dia lakukan? Kenapa tidak ada tanda sama sekali? Karena dia tidak bisa menahannya, dia diam-diam mencoba menghubunginya melalui Asura Excalibur Sword Intent, tetapi kali ini tidak berhasil. Tang San tidak memberikan tanggapan apapun, seolah-olah itu benar-benar menghilang sepenuhnya.